Alhamdulillah di 2022 ini kita baru saja sudah meluncing namanya Calendar of Charming Event 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubal, balik lagi dengan aku Rin Jaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun 2021-2022. Nah, sama nih seperti dengan podcast-podcast Jubal inspiratif lainnya yang selalu mengundang tamu-tamu inspiratif. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu orang inspiratif di Kota Palembang. Beliau ini merupakan Kepala Dinas Kota Pariwisata Kota Palembang. Langsung aja yuk kita kenalan dengan Bapak Dr. Haji Ki Agus Sulaiman Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya nih Pak? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Boleh dong Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, disapa-sapa dulu nih Sobat Jubel. Mungkin ada nih yang belum kenal dengan Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jubel. Apa kabar? Masih puasa hari ini? Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa menyelesaikan ibadah puasa kita di tahun ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya Pak. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih Pak sudah berkesempatan untuk hadir di SMA Plus Negeri 17 Palembang, terutama di podcast kami di podcast Jubel Inspiratif. Nah, kedatangan Bapak dan jajaran rombongan hari ini dalam rangka apa sih Pak? Ya, jadi makasih. Kami datang ke SMA Plus Negeri 17 ini dalam rangka kita roadshow Bujang Gadis Palembang. Jadi Dinas Pariwisata tahun ini rencananya kita akan melakukan seleksi pemilihan Bujang Gadis Palembang. Nah, kita menginginkan di dalam seleksi ini supaya pesertanya yang mendapat lebih banyak, supaya orang yang tahu, remaja muda-mudi tahu lebih banyak. Jadi memang kita menyasar dulu ke sekolah-sekolah, termasuklah hari ini kita ke sekolah unggulan di SMA Plus Negeri 17 pada hari ini. Oke, baik nih Pak. Sasarannya ini kan tadi Bapak bilang ke sekolah-sekolah terutama di anak muda. Lalu peran anak muda atau kalangan milenial seperti aku dan teman-teman di Jubel nih Pak, apa sih peran siswa dengan meningkatkan pengembangan pariwisata di Kota Palembang sendiri? Ya, jadi di dalam pengembangan kepariwisataan, karena ada hal-hal yang harus kita perhatikan, kita akan memajukan kepariwisataan itu. Salah satunya harus melakukan pemasaran dan publikasi. Nah, publikasi ini bisa dilakukan berbagai cara dengan melibatkan segala stakeholder atau pentahelik dari pariwisata. Salah satunya kita menginginkan keterlibatan dari kaum milenial, dari remaja putra-putri. Kita tahu potensi remaja putra-putri ini sangat besar, terutama di dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di sumber daya manusia kepariwisataan. Untuk itulah kita menyiapkan, jadi panggungnya adalah panggung Bujang Gadis Palembang. Di dalam panggung Bujang Gadis Palembang inilah silakan para remaja putra-putri untuk berkreasi, berinovasi, bersumbangsi terhadap kemajuan pariwisata yang ada di Kota Palembang. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawaban dan informasinya. Nah, soal potensi pariwisata di Kota Palembang nih Pak, kalau dengar-dengar nih kan ada sekitar 76 potensi wisata di Kota Palembang atau bahkan lebih nih Pak. Tapi di zaman pandemi COVID-19 seperti ini pasti semua sektor jajaran pariwisata itu pasti terpuruk. Gak usah jauh-jauh di Palembang. Nah, gimana sih Pak cara Bapak untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kota Palembang di tengah kondisi yang masih pandemi seperti ini? Ya, jadi memang sektor pariwisata sudah menjadi sektor unggulan sekarang ini. Ketika pandemi belum masuk ke Indonesia 2019, sektor pariwisata ini bukan hanya di tingkat daerah, jadi di tingkat nasional ini salah satu penyumbang PDRB pendapatan negara 20-30%. Nah, untuk di Kota Palembang, sektor pariwisata ini penyumbang pajak daerah, pendapatan asli daerah 40%. Nah, tapi ketika pandemi semuanya terpuruk, otomatis pariwisata juga turun. Tingkat kunjungan kita 2019 2,5 juta orang masuk ke Palembang. Begitu pandemi turun menjadi 800 ribuan orang masuk ke Palembang. Untuk itulah sekarang kami dari Dinas Pariwisata menyiasati
kondisi seperti ini. Kita tidak boleh larut dalam kondisi pandemi ini. Kalau kita larut, ya ekonomi kita akan hancur. Pertumbuhan ekonomi masyarakat akan roboh lah. Nah, untuk itulah kami melakukan upaya-upaya bagaimana kita melakukan tindakan secara masif dan secara struktur untuk mempublish kegiatan-kegiatan, event-event yang ada di Kota Palembang yang bersifat kepariwisataan. Alhamdulillah di 2022 ini kita baru saja sudah meluncing namanya Calendar of Charming Event 2022. Itu di dalam kalender itu maksudnya kita menginfokan kepada masyarakat baik di Sumsel, di nasional maupun di dunia bahwa selama 1 tahun kalender kita ada punya 45 kegiatan. Dari 45 kegiatan ini ada top kegiatannya. Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang akan menyedot para wisatawan untuk datang ke Kota Palembang yang akhirnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan ini kita memang punya destinasi, tetapi destinasi alam kita tidak punya. Kita hanya punya Sungai Musi. Nah, Sungai Musi inilah yang menjadi potensi yang akan kita kembangkan. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Kita akan kembangkan Palembang sebagai kota MICE. Jadi kota yang bisa diselenggarakan seminar-seminar, bisa diadakan kongres-kongres, bisa kita menjadi tuan rumah. Termasuk juga kita adakan event-event yang berskala lokal maupun nasional yang notabene akan mendatangkan orang datang ke Kota Palembang seperti itu. Oke, jadi contohnya seperti waktu lalu Asian Games di Palembang dan Jakarta ya Pak? Iya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, Bapak kan kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Pak menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang? Ya, makasih. Jadi saya ini sebetulnya baru. Saya di bulan 5 Oktober 2021 saya dilantik jadi Kepala Dinas Pariwisata. Sebelumnya saya menjadi Kepala Dinas Pendapatan. Jadi ada korelasi antara pendapatan dengan pariwisata. Karena ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan. Oke, dari Bapak berarti kan dari tanggal 5 Oktober 2021, berarti masih pandemi. Kendala apa sih Pak atau tantangan utama apa sih yang Bapak hadapi dalam mempromosikan potensi wisata? Ya, jadi pada saat pandemi kita banyak program di Dinas Pariwisata. Ketika kita akan laksanakan terbentur di dalam aturan PPKM. Karena kita melakukan event untuk sifatnya outdoor itu dilarang. Sementara indoor kita dibatasi. Nah, otomatis untuk menyikap ini kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Jadi kita bisa menggunakan medsos, juga kita bisa menggunakan platform dari medsos kita untuk menyebarkan event-event ini supaya tetap ada kegiatan-kegiatan, jangan kita stuck di dalam kegiatan akibat pandemi ini. Termasuk juga pada saat pandemi kita melakukan upaya melombakan kampung-kampung kreatif. Di Kota Palembang banyak kampung-kampung ini. Nah, karena kampung ini jangan sampai pada saat pandemi pendapatan tidak ada, tingkat kriminal tinggi, sehingga masyarakatnya akan semakin terpuruk. Kita adakan lomba, ini untuk memancing potensi inovasi dari masyarakat. Alhamdulillah dari beberapa kampung, karena inovasinya, karena dukungan masyarakatnya, sehingga keterpurukan akibat pandemi, mereka tidak terasa seperti itu. Oke, jadi contohnya pada waktu itu kalau saya, yang setahu saya sih, ada festival Sungai Sekanak Lambidaro itu berarti termasuk dalam Charming Palembang juga ya Pak? Iya, jadi kita ada 45 event, yang topnya salah satunya Festival Sekanak Lambidaro. Ada lagi nanti Pornas 6 tadi, ada juga nanti di bulan Oktober kita ada jaringan kota pusaka Indonesia. Itu akan diikuti oleh 76 kabupaten kota. Itu akan didatangi oleh seluruh kepala daerah beserta duta kesenian mereka. Jadi banyak lagi kunjungan-kunjungan ke Palembang. Tentunya kita berharap pandemi ini mereda, apa yang kita rencanakan bisa berjalan. Oke, jadi itu ya teman-teman dari penjelasan Pak Sulaiman tadi, sepertinya ini banyak banget nih event-event dari Dinas Pariwisata Kota Palembang yang tentunya pasti seru-seru ya Pak. Dan oke, selanjutnya nih Pak, berarti Bujang Gadis Palembang ini termasuk ke dalam program Dinas Pariwisata juga nih Pak? Iya. Nah, untuk itu Pak, boleh dong Pak kasih pesan harapan untuk siswa-siswi 17 mungkin yang mau mendaftar jadi BGP nih Pak. Apa aja sih pesan-pesan dan harapannya? Iya, makasih. Jadi hari ini saya dan tim saya datang ke SMA Plus Negeri 17 ini
dalam rangka mensosialisasikan untuk seleksi BGP. Jadi memang kami tidak mengambil seluruh SMA yang ada, karena kami tahu kami juga mencari tempat-tempat yang khusus. Karena saya anggap ya SMA Plus Negeri 17 ini adalah SMA yang the best, SMA yang luar biasa, karena mungkin dari sinilah akan kami dapatkan calon-calon BGP yang memang kita andalkan untuk menjadi duta pariwisata yang ada di Kota Palembang. Jadi kami berharap ya setelah kami sosialisasi ini ada perwakilan dari SMA Plus Negeri 17 untuk mendaftar menjadi Bujang Gadis Palembang. Karena ini merupakan pageant kebanggaan uang Palembang. Siapa lagi akan mendukung BGP ini kalau anak-anakku baik yang ada di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Oke, itu teman-teman nih pembukaan Bujang Gadis Palembang sekarang lagi buka pendaftaran ya Pak? Ya. Mulai dari tanggal 20 April sampai tanggal 20 Mei 2022. Jadi buat teman-teman Jubel yang mau daftar berminat, ayo langsung aja yuk daftar di www.bgppalembang.com. Betul ya Pak? Ya. Oke nih, aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Pak Sulaiman sudah datang dan sudah ngobrol bareng aku di podcast Jubel Inspiratif. Nantikan podcast-podcast Jubel Inspiratif lainnya bersama dengan tamu-tamu inspiratif lainnya juga. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.